Ini istananya. Nah, kita akan dijamu di sini untuk makan malam, ya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai juga di Kesultanan Jejak-jejak Kejayaan Nusantara, ya. Ini keturunan-keturunannya masih jadi raja ya di Malaysia, di Kelantan begitu ya. Nah, luar biasa. Salah satu peninggalan heritage ya dari abad-abad yang lampau. Dan beliau berteman dengan Ratu Wilhelmina. Makanya di sebelah sana nanti ada kita temui patung ayahnya Sultan Syarif Hashim yang terbuat dari batu alam. Patung itu dibuat di Jerman, itu pemberian Ratu Wilhelmina. Dan ada juga patung Ratu Wilhelmina yang terbuat dari perunggu, dari dada sampai kepala itu dari kuningan. Itulah yang membuktikan bahwa Sultan Syarif Hashim ini dan Ratu Wilhelmina berteman baik. Ini ya Sultan kita yang terakhir atau yang ke-12, yaitu Sultan Syarif Qasim II. Syarif Qasim II, nama bandara yang berada di Pekanbaru. Sultan Syarif Qasim II mempunyai 4 orang istri. Keempat istri beliau tidak mempunyai keturunan. Cuma istri yang keempat, seorang janda membawa anak 2. Ini lukisan bersama permaisuri beliau yang pertama. Kerajaan Siak berdiri tahun 1723 dan berakhir tahun 1945. Jadi di saat Sultan kita yang pertama yang bernama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau yang lebih dikenal dengan nama Raja Kecik, pusat kerajaannya di Buantan Besar. Dari istana kita ini menuju ke Buantan Besar lebih kurang 15 km. Disitulah pertama sekali didirikan kerajaan, dan gendang ini juga dibunyikan atau dipukul pada tahun 1723 saat penobatan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah seperti inilah bangunannya. Di sebelah kanan beliau namanya Bintara Kanan, di sebelah kiri beliau namanya Bintara Kiri. Yang duduk di bawah pengawal pribadi dan yang duduk di kursi Datuk 4 suku. Ada Datuk 50, Datuk Ampar, Datuk Pesisir dan Datuk Tanah Datar. Keempat datuk inilah yang membantu Sultan kita ini di dalam pemerintahannya, dan fungsi dari Datuk 4 suku ini bisa memilih Sultan kita. Beliaulah yang memilih siapa yang berhak menjadi Sultan. Silakan. Ini lambang dari kerajaan Siak. Dan ruang tempat kita berdiri sekarang ini namanya Ruang Gading, yang fungsinya zaman dulu kalau Sultan kita menerima tamu-tamu beliau berada di Ruang Gading ini. Dan di sebelah kiri saya ada namanya Ruang Menjunjung Duri. Disitulah ruang adatnya. Di tengah-tengah nanti kita temui Ruang Kristal, yang fungsinya kalau ada tamu-tamu permaisuri, disitulah menjamukan tamu-tamu beliau makan. Dan di sebelah kanan saya ada namanya Ruang Pertemuan, yang fungsinya kalau Sultan kita menerima tamu-tamu beliau menjamukan makannya di Ruang Pertemuan. Dan di belakang sekali yang paling ujung itu namanya Ruang Tunggu, yang fungsinya kalau Sultan kita menunggu siapa tamunya yang datang, beliau duduk di kursi yang paling ujung. Jadi Sultan kita melihat siapa tamu-tamu beliau yang datang melalui pantulan kaca yang berada atau cermin yang berada di dinding istana. Jadi fungsi patung ini dibuat di Jerman, ini pemberian Ratu Wilhelmina. Ayah dari Syarif Qasim II. Silakan. Ini foto beliau. Hidungnya mana?
Ini dia foto aslinya. Oh, Inilah dia Sultan Syarif Hasyim yang membangun istana kita ini tahun 1889. Dan istana kita ini diberi nama Asyiraya Al-Hashimiyah. Jadi nama istana kita ini bukan istana Siak ya Bu ya Pak ya. Namanya istana Asyiraya Al-Hashimiyah. Asyiraya Al-Hashimiyah. Saat kejayaan Sultan Syarif Hasyim. Oh, Silakan. Asyiraya Hashimiyah. Al-Hashimiyah. Ya. Al-Hashimiyah. Keramik Ini iya, benda pusaka milik panglima. Oh, eta gramofon. Oh. Gramofon. Biasa, silakan. Keris. Keris bah, keris bah. Ini namanya memanggil pelayan beliau cukup memukul canang ini. Jika canang ini dipukul 3 kali, maka pelayan kita minta angkatkan minuman buat tamu-tamu beliau. Jika canang ini dipukul 5 kali, maka sultan kita menyuruh pelayan beliau mengantarkan makanan buat tamu-tamu. Gramofon. Inilah fungsi dari canang ini. Dan di atas juga ada namanya gong atau canang yang fungsinya kalau sultan kita mengumpulkan rakyatnya, maka dipukullah gong atau canang tersebut. Apabila gong atau canang tersebut dibunyikan atau dipukul, maka rakyat berkumpul di depan istana. Berarti ada suatu pengumuman yang akan disampaikan oleh sultan kita buat rakyatnya. Silakan. Kalau saya salah, ini foto ayahnya Sultan Syarif Hasyim. Beliau mengatakan Syarif Hasyim Apa? Canang ini? Jadi Sultan Syarif Hasyim ini beliau sekolahnya di Batavia, Jakarta. Pada tahun 1908, ayahnya Sultan Syarif Hasyim wafat. Saat itu Sultan Syarif Hasyim II berumur 15 tahun dan masih bersekolah di Batavia, Jakarta. Maka tampuk pemerintahan dipegang oleh Tengku Besar dan Datuk 50. Silakan. Oh, gitu. Kalau zaman dulu namanya Regen, kalau sekarang ini PJ atau PLT, Pak. Saya orang bodoh, Pak. Tolong kasih tahu. Pada tahun 1915, barulah Tengku Besar menyerahkan tahtanya buat Syarif Hasyim II dan berakhir tahun 1945. Jadi masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim II menjadi sultan lebih kurang 30 tahun. Dan saat beliau menikahi permaisuri yang pertama tadi, Tengku Sarifah Latifah, beliau memaharkan satu buah rumah atau namanya Istana Peraduan. Disitulah beliau istirahatnya. Istana ini dibuat beliau tempat menerima tamu atau kantor. Jadi itu mas kawin sultan kita buat Sarifah Latifah. Ya Pak. Semua barang-barang yang ada di dalam istana ini semua dibeli oleh ayahanda Sultan Syarif Hasyim. Barang-barang ini dibeli di Eropa dan semua barang dicap dengan cap kerajaan.
Kenapa setiap barang dicap dengan cap kerajaan? Kemungkinan zaman dulu kita hidup susah ya Pak ya. Setiap ada acara di rumah kita pasti meminjam peralatan dari tetangga. Kemungkinan sultan kita takut barang-barang beliau tertukar. Maka semua barang dicaplah dengan cap kerajaan yang ada tanda SH Sultan Hasyim. Itu kan ciri kerajaan juga mungkin ya. Sendok garpunya juga dicap dengan cap kerajaan. Aluminium ya. Tu arago senok na kini ya. Paingan ayeuna ditarurutan arago. Senok Zaman lebar sekali. Bisa senoknya. Ini pinggan-pinggannya bagus ya. Pinggan-pinggannya bagus. Itu dicap kerajaan katanya piringnya. Cap kerajaan. Senoknya juga dicap kerajaan. Semuanya dari kristal. Barang-barang ini dibeli sultan kita di Cekoslovakia. Lampunya memakai sumbu untuk menyalakan lampunya karena zaman dulu kita belum ada listrik. Untuk menyalakan lampunya memakai minyak tanah atau minyak garis pantai kelapa yang dimasak. Kalau sekarang ini namanya minyak lentik ya Pak ya. Kenapa memakai minyak lentik? Letik. Mengeluarkan aroma yang menyenangkan asap yang besar. Kalau memakai minyak tanah pasti mengeluarkan aroma yang menyenangkan asap yang apa betul Bapak? Sangat betul. Pastinya asap kami ini kenapa ada pastinya ini di dalam istana? Zaman dulunya kapal datang Cina yang mau berlayar dari Selat Melaka menuju ke Indonesia kita ini, mau dibajak atau mau dirampok oleh bajak laut. Jadi kapal dagang Cina tersebut diiringi oleh kapal Datuk Laksmana Raja di laut. Oh, ada lagunya ya. Laksmana Raja di laut. Nah itu tangga tuh. Asian. Bagus tangga. Alimah. Boleh itu naik ke atas? Masya Allah. Bacanya sultan, di sana banyak kitab. Banyak. Iya tuh. Nanti turunnya kok tangga ini. Oh, Kita masuk. tangga turun. Oh, ada atas. Oh jauh. Yuk kita naik yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, ini ukirannya. Ukiran tangganya. Masya Allah. Kalau ini namanya ruang tunggu tadi kata saya Pak. Jadi saya di sini saya takut juga sebenarnya karena semuanya dosen. Jadi inilah namanya ruang tunggu. Kalau sultan kita tahu beliau ya kata beliau tentunya kita paling lucu. Kenapa dia memilih seperti itulah beliau melihat siapa tamunya yang datang melalui pantulan raja yang berada di istana. Dan raja itu juga bisa menerapkan lampu kristal yang berada di dalam istana. Ini dia Pak, sumbu lampu kristal. Nah, jadi bawahnya lampu kristal kita memang betul-betul pakai sumbu dan memakainya. Ini ukiran tangganya, Masya Allah. Ini dia lemari atau brankas yang belum bisa dibuka sampai sekarang dan masih misteri. Sudah banyak yang mencoba membukanya termasuk ahli kunci dan paranormal. Namun belum berhasil. Pernah juga dibuat sayembara tahun 1996. Namun tak ada satupun yang berhasil. Ini besi ya? Iya besi. Oh, pantas. Aduh, ini.
Suasana sedang apa ini, menikah atau apa ya? Khatam Al-Quran itu, Bu. Oh, khatam Al-Quran. Oh. Bapak masih keturunannya di sini ya? Oh. Petugas di sini juga? Tugas di sini. Oh. Masya Allah. Dari mana? Dari Bandung. Tapi saya juga ada keturunan dari Sultan Banten. Iya. Agung Tirtayasa. Ini apa, ruang apa ini? Ini sebenarnya kalau lantai 2 ini semuanya ruangan untuk tamu-tamu sultan dulu dari depan sampai Oh, ke untuk belakang. istirahat ya di Ya, sini. Di atas ini ada 4 kamar, 2 kamar untuk laki-laki, 2 untuk Oh, perempuan. sana. Ya, Boleh lihat ke sana? nanti boleh masuk. Ada baju Iya. permaisuri koleksinya di situ. Oh, begitu. Sepatu permaisuri juga ada baju. Oh, Masya Allah. Ini keris-kerisnya. Bismillah. Assalamualaikum. Baki-bakinya. Ya Allah. Tengku Putih Ibnu Syarif Hashim serta istri. Ih, cakep ya. Kereta kuda kencana. Ini untuk tamu-tamu katanya di sini. Untuk tidur tamu-tamu. Tapi kasihan ya, nggak punya anak ya. Iya, nggak punya. Keturunan. Padahal nikah lagi aja ya. Supaya punya anak. Naskah-naskah apa ya? Nih naskah-naskah nih berharga. Napoleon. Oh, ini Napoleon tuh kayak gini wajahnya. Oh, kayaknya disobek kayak itu ya kertasnya. Ada gambaran orang. Susah makanya. Jadi ada gambaran orangnya. Iya, dari samping. Udah, tapi ada itu, ada si A-nya di sini tuh. Sudahlah, susah. Pinggan-pinggannya bagus ya. Ini perahunya bagus tuh, cadiknya. Panji-panji berkibar, panji-panji kemenangan.
Berkibar panji-panji kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuladzina amanu Muhammadan wal jihadu ma baqaina abadan. Itu apa maksud apa? Ya dewa-dewa. Wa musibuna qad bagha alaina fa'anjahu wa qad baha afaina. Oh, Masya Allah, ini baki-bakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini siapa ini? Kayak orang Timur Tengah ini mah. Berkibar panji-panji kemenangan. Sana ya panji nah. Iya. Yang kita putih cuma kamera.